Kita lanjutkan kembali dua sisi. Sebelum berdiskusi, kami kembali akan menampung bagaimana suara masyarakat mengenai pemanggilan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang diperiksa oleh KPK hari ini pasca deklarasi Capres dan Cawapresnya Sabtu kemarin. KPK panggil Caimin, menurut kamu KPK jadi alat politik, setuju nggak? Gak setuju. Setuju banget. Kayak kalau untuk KPK jadi alat politik, gak setuju sih. Harusnya sih jangan ya. Setuju aja sih. Kalau pemanggilannya mungkin saya bisa setuju aja karena dia bisa untuk menjadi saksi dalam sebuah hukum. Karena kemarin Menko Polhukam udah bilang kan, nggak ada upaya pencegahan. Tapi kok kenapa Caimin setelah jadi bacawa pres Anies malah dijegal lagi dari KPK. Jadi setuju banget. Seharusnya KPK itu kan memang lembaga yang independen ya. Jadi netral ke seluruh lapisan masyarakat, terus juga ke lembaga-lembaga gitu. Jadi nggak setuju sih kalau KPK jadi alat politik. KPK itu kan Komisi Pemberantasan Korupsi, bukan lembaga untuk menjegal lawan politik. Karena hal apapun bisa terjadi ketika kita mau kampanye kan, dan menurut saya akan lebih fair ketika KPK bisa memanggil semua cawapres dan memanggil capres-capres yang akan mencalonkan diri. Karena KPK adalah lembaga independen untuk mengkaji semua urusan pemerintahan dan itu harusnya netral, jadi tidak boleh diafiliasikan dengan politik. Cuman kalau menjadi alat politik, ya saya nggak setuju. Balik lagi kan, KPK itu adalah lembaga independen, lembaga hukum yang berdiri sendiri, maksudnya nggak ada tekanan, yang harusnya independen aja gitu. Oke, itu suara dari masyarakat yang semuanya kayaknya tidak dapat dibendung ya kalau menyebutkan KPK tidak boleh jadi alat politik. KPK harus independen. Pak Saud, sebagai mantan komisioner melihat kondisi KPK yang seperti ini bagaimana? Tadi sudah didengarkan suara masyarakat, maunya ya jangan terafiliasi politik dong. Ya, supaya kelihatan objektif gini aja deh. Waktu nanti dibilang sombong, Pak Zazil bilang sombong. Kenapa? Karena waktu saya meninggalkan KPK itu kan indeks persepsi korupsi 40. Berat, untuk naikkan satu tuh berat. Itu OTT pernah didabelin, nggak naik juga, dia stuck aja gitu. Nggak ada kaitan memang dengan penindakan. Lebih kepada pencegahan, lebih kepada style kepemimpinan. Kan yang diukur kan persepsi kan. Anda bisa bayangkan sekarang persepsi rakyat Indonesia terhadap KPK kayak apa sekarang, persepsi itu. Tergambarkan dari tadi lah itu. Iya kelihatan kan, walaupun ada yang sedikit bicara netral, tapi kalau diajak heart to heart pasti ngomong, gue juga bingung Pak Saud ini KPK atau apa sih gitu kan. Jadi maksud saya dengan angka yang 40 yang kita tinggalkan, pertanyaan Mbak Anggia tadi adalah seperti apa mereka di dalam, udah kita bisa bayangkan. Mereka untuk memperjuangkan stand di posisi 40 aja nggak bisa, dia malah turun sampai lebih, berapa itu dari 40 ke 34. Oke. Turun 6 lebih, turun 6 gitu. Jadi itu kan banyak kinerjanya dipengaruhi oleh KPK karena dia yang menginspirasi semua institusi. Jadi 9 lembaga yang menilai itu semuanya waktu itu kita sasar. Umpamanya salah satu soal pajak. Itu dinilai oleh internasional. Kita datangi pegawai pajak, ngomong dengan Ibu Sri Mulyani, kumpul pangap di situ, dudukin Kapolri di situ, dudukin Dirjen Bea Cukai di situ. Bener nih supaya nggak berisik gitu loh. Nah sekarang mereka bisa nggak menginspirasi itu? Dia bagian dari masalah. Jadi kalau pertanyaan, KPK bagian dari masalah? Oh iya bagian dari masalah. Mitra kerjanya gimana nih Bang Syaroni? KPK bagian dari masalah ini gimana nih? Agak mengerikan. Sebenarnya gini, kan asumsi masalah atau tidak. Kontekstualnya adalah kementerian lembaga punya survei masing-masing. Nah, yang Pak Saur bilang bahwa sekarang udah di bawah pemerintah. Tapi fungsi pencegahan yang mungkin dilakukan oleh KPK sekarang. Jadi tidak lagi pada OTT, walaupun OTT masih banyak sebenarnya. Mungkin aja sekarang lagi lihat-lihat orang dulu tunggu, lagi nunggu kesalahan lah ceritanya. Tapi kan nggak selalu mulu. Pak Saur bilang tadi, oh ikutin pajak jilul terus-terusan gitu ya, enggak juga. Tapi konteksnya sekarang adalah KPK ini kan dari dulu kan brandnya selalu terdepan, di atas gitu ya. Dengan kegarangannya, zaman Pak Saur kita sampai berantem-berantem sama Pak Saur dulu. Tapi ini adalah perspektif pimpinan kan masing-masing beda-beda. Kita nggak bisa menyalahkan KPK adalah bagian dari masalah, enggak juga. Tapi karena ruang publik terkait dengan penegakan hukum ada terlibat politik di sana, akhirnya jadi agak bingung mau maju salah, takut mundur salah. Begitu juga dengan Caimin.
Caimin mungkin ya ambil hikmahnya, Caimin makin terkenal aja nih sekarang. Begitu, Pak Jazilul. Yang mungkin surveinya tadinya kecil, tiba-tiba agak naik dikit. Wah, jadi gitu. ini kalau saya lihat PKB riding the wave ini, menikmati nih Caimin dipanggil KPK jangan-jangan. Jadi yang jelas PKB sampai hari ini sayang KPK. Oke. Pak Muhaimin juga sayang KPK, ingin KPK tetap kuat. Oleh sebab itu makanya Pak Muhaimin sebagai Wakil Ketua MPR, sebagai warga negara hadir langsung KPK dan menunjukkan kepada publik bahwa Gus Muhaimin ini punya komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Bahwa memang misalkan Pak Saud menganggap hari ini pimpinan KPK atau KPK bagian dari masalah, mungkin dalam perspektif Pak Saud. Kalau saya hari ini terus terang apapun yang kami sampaikan nanti dianggap tidak subjektif. Mas Jazil, dianggap tidak. Anda bilang tadi Pak Imin ini clean and clear loh. Aku pegang omongan itu. Betul. Someone clean and clear and someone call him as apa gitu. Terus itu gimana tuh? Anda nggak curiga itu di dalam kayak gitu? Jadi begini Mas Saud. Tentu kami akan menghargai semuanya, tetapi jika kami yang ngomong itu menjadi subjektif. Oleh sebab itu, saya sampaikan tadi, ketika PKB melihat kajian terhadap kasus ini, posisi Pak Muhaimin clear and clean dari sisi kajian kami. Oleh sebab itu, kami akan mendorong terus KPK seperti dibilang Pak Saud, jangan menjadi bagian dari masalah karena kami cinta dan sayang pada KPK. Tapi jujur nih pertanyaan, jujur ya jawabnya ya. Caimin popularitasnya, Caimin popularitasnya jadi meningkat loh dengan dipanggil Pak Muhaimin justru tidak akan mencari popularitas dengan cara begini. Namun seperti disampaikan oleh Pak Saganda Nainggolan tadi, jangan sampai juga terjadi karakter assassination. Justru karena Pak Muhaimin naik elektoralnya, makin dikencengin. Ini kan bahaya. Ada ketakutan seperti itu, ada kekhawatiran juga seperti itu. Ya pasti dong, karena politik itu selalu akan ada begitunya kalau kita pandang dari sisi politik. Makanya penegakan hukum, murni penegakan hukum. Tapi mungkin gini, interupsi lah dikit ya. Boleh, silakan. Tapi lebih fairnya, semua terkait capres, cawapres yang udah ada muncul tapi belum resmi misalnya, ya boleh juga dipanggil-panggil semua lah biar rata. Tapi kalau nggak ada alasannya kan supaya fair, supaya nggak ada. Itu belum tentu clean and clear loh. Oh gitu? Iya, minimal gini, kita di Republik ini masyarakat jangan dikasih isu tentang bahwa itu benar kali, ini nggak benar. Udah semua capres-cawapres mendeklarasikan di dalam ruangan KPK sama-sama semuanya rata, fair. Supaya jangan ada indikasi hanya PKB yang dikriminalisasi. Supaya enak. Kita challenge ya, kita kita berani nggak tuh capres dan cawapresnya yang udah deklarasi nanti deklarasi bersih juga ya. Oke, Dua Sisi masih akan kembali pemirsa, usai jeda, tetaplah bersama kami.